Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati, wabil khusus Ketua DKM, segenap jajaran para pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting bagi kita adalah kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, sebelum memulai kajian kita, kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang kita niatkan untuk agar kita dijadikan ilmu, didapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, dikabul hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Wabil khusus untuk musannif pengarang daripada kitab ini, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abai wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وعلانية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita mulai dengan membaca sholawat, ya, qasidah syair tentang akidah iman kita yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Sudah dapat semuanya kertasnya? Ibu-ibu ada yang dapat? Dapat ya? Ya, alhamdulillah. Kita baca sama-sama syair akidah ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Adapun akidah iman 50 kaya, ketahuilah dengan benar jika mengaku orang beriman, dan 20 sifatnya wajib ada di Allahnya, 20 yang muhalnya menjadi sifat lawannya, sifat yang bolehnya 1, jumlah 4, hak
Allah yang Maha Suci. Selanjutnya lagi 4 yang wajib di Rasul, 4 yang muhal di, dan bolehnya hanya 1, jumlahnya jadi 41 tambah 9 total 50 pasti. Sebutkanlah dengan rinci wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu wadaniya qudra irada ilmuha yasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat Allah ada padanya. Adapun sifat muhal adalah selanjutnya. Adab hudus fana mumatsalah lil hawadisi ihtiyaj ta'adud ajazu wa karaha jahal maut samam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asama ma abka. Sifat jais Allah meninggalkan hal yang mungkin, meninggalkan hal yang mungkin itu juga siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, kizib, khianat, kitman dan biladah. Itu sifat wajib dan sifat muhalnya Rasul. Terakhir sifat jais yang ada di diri Rasul. Sifat jais Rasul seperti manusia biasa, ialah makan, tidur dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin.
wa bisanadin muttasilin ila musannif hadzal kitab qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala wa mithalul qalbi al-mir'atu wa misalul qalbi, adapun perumpamaan kalbu, al-mir'atu seperti cermin, sebagaimana bulan lalu telah kita bahas sedikit tentang bagaimana hati itu seperti cermin. Fa innaha, karena sesungguhnya cermin, madamat sofiyah, selama bersih, selama cermin itu bersih, minas sodai, daripada karat, wal khobath, dan kotoran, cermin akan selalu bersih. Dan kita bisa melihat ya, kalau cermin itu bersih, yushahidu fihal asya, dia akan menyaksikan segala sesuatu ya. Jadi kalbu ini diperumpamakan oleh Al-Imam Al-Ghazali seperti cermin, ibarat perumpamaan cermin. Cermin itu kalau bersih, maka kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi kalau ada karat, ada bercak ya, atau ada kotor, tidak mungkin kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Wa idza ghalaba 'alaiha as-sada'u, dan jikalau cermin itu penuh dengan karat, walam yakun laha ma yusaqiluha, dan dia tidak ada alat untuk membersihkan karat itu. Wa yadfa'u sada, dan membersihkan daripada karat tadi. Anha wa yajluha tamakkana minha wa ghasa fil jirmiha, maka tidak mungkin ya, tidak memungkinkan dia bisa melihat dengan baik akan cermin itu. Kalau sudah berkarat, maka cermin susah dihilangkan karat yang menempel itu. Wa ghasa fi jirmiha ya, sehingga pada akhirnya cermin itu menjadi gelap ya, menjadi tidak kelihatan dan sulit dibersihkan. Wa halakat wa sarat bihaitsu la yaqdiru muqassal ya, yang mana tidak akan mampu untuk dibersihkan, ala saqliha, untuk membersihkan daripada karat tadi, wa jalaiha, dan juga kotoran-kotoran yang ada di cermin itu. Wa huwal muradu, itulah yang dimaksud bitab'i, dengan tab'i itu, taba Allah ala qulubihim, distempel, ditutup oleh Allah. Warran, dan bercak, wa ilaihil isyarah, itulah isyarah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qalba, sesungguhnya hati, la yasda'u kama yasda'ul hadid, hati itu bisa berkarat sebagaimana karatnya besi. Qila wa ma jala'uh, ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, apa obat untuk membersihkan karat itu? Qala, maka Nabi menjawab, zikrul maut, ingat akan kematian, wa tilawatul Quran, dan sering-sering membaca Al-Quran. Wa idza batalat wilayatul qalbi, jikalau telah batal, telah gagal kepemimpinan hati dalam diri kita, bil kulliyah, secara keseluruhan, istaula syaitan, maka akan dikuasai oleh syaitan. Fataqallabu sifat, maka berubah sifat-sifat al-mahmudah yang baik, mazmumah menjadi sifat buruk. Para hadirin bapak-bapak yang saya muliakan, jamaah Nurul Ikhlas ya. Jadi Imam Ghazali di sini menerangkan bahwa hati itu perumpamaan seperti cermin. Cermin itu bisa dilihat, kita akan bisa menyaksikan segala sesuatu melihat dari cermin tersebut, dengan catatan cermin itu haruslah bersih. Kalau bersih baru nampak apa yang kita lihat. Tapi kalau kotor, bercak, ada kotoran, ada titik, ada karat, maka itulah yang akan mengganggu penglihatan kita. Manusia nggak bisa melihat alam malakut
kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena memang hatinya masih banyak bercaknya. Bercak inilah yang disebut dengan maksiat kita, ya, keburukan yang kita lakukan selama kita di alam dunia, penyakit hati yang menggerogoti kita, bisikan-bisikan setan yang terus datang kepada kita. Manusia itu hakikatnya, Pak, Bu, itu setiap harinya berkelahi dengan setan. Dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi selalu berkecamuk. Tiap menitnya melawan setan. Ya, karena hati yang pertama kali akan digerogoti oleh setan. Nah, maka disitulah ya, tugas kita, apakah kita masih mau menjadikan hati kita sebagai pemimpin atau hati kita ini bahkan menjadi bawahan. Kalau hati kita menjadi bawahan, tunduk kepada nafsu kita, jadi berarti hati di bawah nafsu, otomatis kita sudah terperangkap dengan godaan atau godaan-godaan setan. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan itu, ya, hati tetap kita jadikan sebagai pemimpin, nafsu ditundukkan oleh hati, otomatis kita masih mengatakan kita mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang masih berkilau bersinar. Oleh karenanya kata Nabi, ingatlah bahwa hati, sabda Nabi ini, itu sungguh bisa berkarat sebagaimana karatnya besi. Ya, la yasda'u kama yasda'ul hadidu. Dia bisa berkarat sebagaimana besi atau baja itu juga berkarat. Ya. Wa ma wakila ma jala'uhu. Kemudian kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau memang kalbu itu bisa berkarat ya Rasulullah, gimana cara bersihin karat itu? Nabi jawab, zikrul maut, ingat-ingatlah kematian, sering-sering mengingat kematian. Itulah yang membuat hatimu menjadi hidup lagi. Zaman sekarang banyak orang yang hatinya mati. Ya, contoh, orang kalau hatinya mati itu, contoh Pak, orang sekarang ini yang namanya hidup kita di alam dunia itu serba kecanduan, ya, ketagihan Pak. Orang minum minuman keras, mabok, itu karena kecanduan, ketagihan, betul nggak? Orang berzina itu sebabnya apa? Kecanduan, ya, ketagihan. Ya, orang main HP, main handphone, itu kecanduan itu. Ya. Kenapa orang susah untuk berhenti mabok? Kenapa orang susah untuk berhenti zina? Karena kecanduan. Ya. Tapi ada satu nih, ya, yang sulit. Ya. Apa? Urusan ibadah. Ya. Urusan ibadah kita ini belum kecanduan. Ya, urusan ibadah mas selalu urusannya harus dipaksakan. Ya. Kenapa urusan maksiat kita bisa kecanduan, tapi urusan ibadah kita nggak bisa kecanduan? Berarti ada sesuatu dalam hati kita itu, ya, yang memang menjadi karat tuh. Ya. Kalau kita kecanduan ibadah kan enak. Ketika ditanya, Pak, kenapa kok sholat 5 waktu di masjid mulu? Soalnya Ustaz, saya kecanduan, saya ketagihan. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada yang begitu? Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya perhatiin Pak Haji pulang dari masjid baca Quran, lagi habis sholat baca Quran. Kenapa Pak Haji itu? Kok begitu? Saya kecanduan Bu. Ada nggak yang begitu? Nah, yang ada dipaksakan. Ya. Urusan ibadah harus dipaksakan, pengennya dipaksakan aja. Belum Pak, belum jadi kebutuhan Pak buat kita. Ya, lebih-lebih dari kebutuhan, kecanduan. Nah, gimana nih caranya biar supaya kita ini ibadah nih seperti orang ketagihan, kecanduan, bukan hanya sekedar butuh, tapi udah jadi kecanduan. Sebagaimana kita makan itu kan enak. Ya, kita ketagihan, nambah. Kita ibadah belum sampai tingkatan itu Pak. Kenapa bisa begitu? Sebab hati kita masih ada karat.
Kita masih ngeduluin nafsu ketimbang daripada hati kita. Ya. Tanda orang yang lebih mendahulukan hati adalah setiap amal ibadah dia pasti ketagihan. Ya. Datang ke majelis taklim subuh-subuh, istiqomah, datang terus. Ya. Ditanya sama temennya, kenapa sih habis subuh kok diem aja di masjid? Habis enak, ketagihan, datang ke majelis ilmu. Ya. Ini makan enggak, kita susah zaman sekarang, Bu. Ya, Pak. Makanya kita ini ngaji hati ini bukan buat orang lain. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kita ngaji hati ini adalah mengkaji hati kita sendiri masing-masing. Ya. Kenapa kita belum terikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita masih banyak sesuatu yang kita taruh di dalam hati kita. Padahal kata Nabi, kalau karatmu mau hilang, zikrul maut, sering-sering ingat kematian. Mengingat kematian itu bagus untuk ngilangin karat. Kematian itu nggak harus tetangga kita, saudara kita yang meninggal, Pak. Ambulan pun lewat. Itu kalau orang yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu menjadi obat hatinya untuk menghilangkan karat dalam hatinya. Ya. Kalau kita lihat ada orang ambulan lewat, ya Allah, itu ambulan lewat, kita pun akan seperti itu. Kita ketika hidup di dunia banyak titel kita, gelar kita, tapi kalau udah meninggal, almarhum, titel ditinggal, semua ditinggal. Ya, apa aja dirampas, istri kita dirampas, anak kita, kemudian harta kita. Jadi ada sesuatu yang dipaksa rampas, artinya sesuatu yang dipaksa untuk kita itu diambil oleh orang lain. Harta kita yang kita cari selama di dunia itu menjadi hak milik orang lain. Ya. Amal kita itu dijadikan, amal kita diambil oleh kerabat-kerabat kita, bukan lagi menjadi amaliyah kita. Jadi kalau kita merenungi, oh kematiannya, kita sekarang memang lagi ramai, tapi kalau lagi udah meninggal, masing-masing satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya banyak anggota, punya banyak pasukan, ya, punya jabatan, tapi nanti ketika kita meninggal sendiri-sendiri, ya, nggak bisa ditemenin sama ajudan misalkan, sama aspri, nggak bisa. Ya. Istri aja yang katanya cinta mati sama kita, Pak, kalau kita udah meninggal dunia, tanya sama istri, mau nggak ikut sama saya ke dalam kubur? Mau nggak? Nggak mau. Yang ada kawin lagi, Pak. Iya. Begitu. Sama, Bu. Ya, ibu meninggal, ya, ngomong sama suami, Pak, jangan kemana-mana, jangan tinggalin mamah ya, Pak ya. Nanti kalau seumpama mamah meninggal, Papa ikut ya dikubur. Mau, Pak? Nggak mau. Yang ada suaminya kawin lagi. Ya. Artinya apa? Kita semua akan sendiri-sendiri. Kalau lagi rame-rame begini mah berasanya enak, tapi kalau udah sendiri mah cuman hanya kita menghadap Allah, semua masing-masing mempertanggungjawabkan amal kita. Nah, kalau udah begitu, otomatis kita tidak akan panjang angan-angan, tidak terlalu ambisi dalam dunia. Apa yang kita miliki keluarkan, apa yang kita bisa perbuat lakukan. Nah, itulah ya salah satu obat untuk menghilangkan karat dalam hati kita. Kenapa kita ini terlalu terpaut sama dunia? Ya, ketika diejek, dicaci, dihina, marah, karena di dalam hati kita tuh masih ada makhluk lain. Ketika kita dicaci, Pak, disepelein nama orang, marah emosi kita. Ya. Kenapa, Pak? Karena dalam hati kita masih menyimpan makhluk lain, ada sesuatu yang lain. Coba kalau dalam hatinya dikosongin kecuali Allah Subhanahu wa taala, dicaci mas senyum aja. Ya, dihina mas senyum aja. Kata guru saya dulu tuh, ya, guru saya ngajarin orang kalau udah di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang lain dipuji, nggak akan dia merasa bangga. Dihina dia makin senyum. Kenapa? Karena yang dilihat oleh dia hanyalah pancaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan lagi dia direndahkan.
Enggak, bukan. Kita ini masih merasa emosi. Dimarahin nama istri emosi, Pak. Kenapa? Karena kita ini masih nyimpen makhluk dalam hati. Coba kalau di dalam hati kita semuanya Allah Subhanahu wa taala, ya diomelin nama istri senyum aja. Dibentak-bentak senyum aja. Dimarahin nama suami, Bu, ya kita senyum aja. Karena kita tahu bahwa itu adalah surat dari Allah, ya, surat cinta dari Allah, dan plus di dalam hati kita nggak ada ruang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu udah dipenuhin dengan Allah, maka udah nggak ada lagi ruang buat makhluk yang lain-lainnya. Ya. Maka yang dilihat, ya, yang dipandang bukan manusia, bukan. Ya. Tapi pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu-gitu juga Allah yang menciptakan. Begitu-gitu juga marahin kita, menghina kita, itu adalah memang izin Allah. Allah yang telah menetapkan dia menghina kita. Kalau seumpama tidak diizinkan, diirodahkan, dikudrohkan oleh Allah, maka tidak mungkin ini bisa terjadi terhadap kita. Jadi kalau ngaji tasawuf mah ke dalam, Bapak Ibu, bukan keluar. Ya, bukan nyalah-nyalahin, bukan nyalahin orang. Ya, tetapi mandang diri kita. Kita ngaji ke dalam, ya, karena bukan ngaji kita itu keluar. Kalau nyari salah benar mah, itu mah urusan fikih. Tapi kalau nyari kita jati diri kita, perenungan diri kita, inilah ngaji tasawuf. Memperdalam diri kita, membenahi hati kita, menyingkap tabir yang selama ini kita selalu mengedepankan hawa nafsu ketimbang daripada suratan hati kita. Ya, kita disepelekan nama orang, biari, senyumin aja. Ya, disepelekan nama orang, merendah, ya, sampai orang tidak ada yang bisa merendahkan kita. Sabar, mengalah, sampai semua orang tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Mengalah bukan berarti kalah, tapi yang dilihat oleh dia bukanlah manusia, tapi yang dilihat oleh dia adalah di belakang itu siapa. Di belakang itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dalang, Pak, main wayang itu, Pak, ya. Kalau main wayang itu ada namanya aktor yang baik, ada namanya aktor yang antagonis, pantagonis. Ya, ada yang aktor baik, aktor buruk. Jangan lihat baik buruknya itu, tapi lihat siapa di belakang itu dalangnya. Ya. Kita ini hidup punya peran masing-masing, ya, punya tugas masing-masing. Ya. Tapi ketika kita ketemu orang yang buruk, orang yang jahat sama kita, jangan lihat orangnya, tapi lihat yang di belakang orangnya itu, Allah Subhanahu wa taala. Mau baik mau buruk, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikrul maut, ingat-ingat kematian, ya, semua akan menghadapi masing-masing. Wa tilawatul Quran, perbanyaklah oleh kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah yang sedikit demi sedikit bisa mengikis karat kita. Ini kita udah terlalu karatan. Kamar mandi saja kalau kita punya rumah, ya, atau di masjid itu, kalau lantainya kotor lama nggak dibersihin, ngebersihinnya perlu skala berkali-kali, ya, perlu berkali-kali dibersihkan, nggak langsung kinclong, nggak, pelan-pelan dibersihkannya itu. Begitu pula dengan hati kita. Ya Allah, kok masih sering ya melihat kepada orang lain ketimbang daripada diri kita. Ngaji diri yang repot ini, yang berat tuh ngaji diri. Kalau ngaji benar dan salah tuh gampang. Saya benar, kamu salah, ya, saya salah, dia benar, itu gampang. Yang berat bagi kita adalah ngaji diri, ngaji ke dalam hati kita, ya. Kemudian kalau seumpama hati itu sudah hilang kepemimpinan di dalam diri kita, maka akan dikuasai oleh setan. Kalau dikuasai oleh setan, kata Imam Ghazali, yang tadinya sifat yang baik berubah menjadi buruk. Ya, wa ma sumiyal insan illa linasihi wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah seseorang itu dinamakan manusia dikarenakan manusia itu sering lupa, dan tidaklah kalbu itu dinamakan qalbun dikarenakan gampang berubah, ya, sedikit-dikit berubah. Hati itu kadang berubah dalam jangka waktu hitungan cepat berubah.
Nah, itu disebut hati, maka disebut qalbun. Ya, maka dalam doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati. Muqallib. Jadi qalbun itu diambil dari kata qallaba, ya, gampang, sesuatu barang yang gampang dibolak-balik, berubah-berubah. Maka itulah dinamakan hati. Nah, oleh karenanya ketika setan sudah menguasai hati kita, sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji itu akan berubah menjadi sifat yang jelek. Yang kita sangka itu adalah jelek, menurut pandang kita jadi baik. Ya, kenapa? Karena sudah dikuasai setan. Ya, misalkan, ya, enggak Ustaz, saya ini ngebela yang benar, begini-begini. Iya, ya, tapi terkadang pandangan kita ngebela yang benar belum tentu itu benar. Ya, karena berubah menjadi mazmumah. Sebab apa? Emosi kita, Pak. Ya, masih diikuti dengan emosi. Ya, masih didahulukan dengan emosi. Wong ibadah kita aja masih pakai nafsu ibadah itu. Terkadang kita ibadah tuh masih pakai nafsu. Ya, pengen banyak pahala, itu nafsu tuh. Ya, pengen tenar, pengen pamer, pengen dikata orang baik, ya, nafsu itu. Makanya kata para ulama, istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu masih butuh kepada istighfar. Sebab ketika kita ngucapin istighfar, itu masih dibarengin dengan sifat nafsu. Ya, nafsu kita itu. Jadi ibadah saja masih nafsu, apalagi maksiat. Ya, makanya jangan sangka bahwa ketika orang itu sudah di jalan kebaikan, setan lepas. Jangan disangka, Pak. Ya. Setan itu ketika misalkan nih, ada orang selamat sudah, ya, lingkupnya udah benar, orang-orang baik semua, ya, sering ibadah, kita jangan pernah menyangka setan itu lepas tangan. Oh, udah selamat ini dari godaan setan. Enggak, Bapak Ibu. Setan gak akan pernah berhenti menggoda kita sampai kita datang ajal kematian. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Ya, karena terus nih, bergelut terus. Orang udah baik pun masih digerogoti sama setan, masih digoda sama setan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Ya, orang lagi semangat-semangatnya, kata setan begini, udah kamu sekarang kalau misalkan bangun malam sholat itu udah sholat aja, jangan cuma 2 rakaat, 20 rakaat. Ya, tuh itu setan tuh. Ya, padahal pernah ada satu hadis, Bu. Ya, Abu Hurairah, nih sahabat Nabi nih, Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan begini ke Nabi, ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, saya mimpi ya Rasulullah. Mimpi apa Abu Hurairah? Mimpi ya Rasul, saya disuruh untuk membaca surah Inna Anzalna sebanyak 1000 kali. Kata Rasul, itu bisikan setan. Ya. Coba, sekarang saya tanya, baca Inna Anzalna, surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadar, itu pahala bukan, Pak? Ya. Bagus nggak, Pak? Apalagi sampai 1000 kali. Dia ngadu sama Rasul Abu Hurairah karena nemuin kejanggalan. Ya, ini bener nggak ini? Ya. Ketika ngadu sama Rasul, kata Rasul, jangan Abu Hurairah, itu bisikan setan. Setan memang begitu. Ketika sudah kau berada di jalan kebaikan, maka dia angan-angankan diri engkau untuk selalu berbuat baik. Ya, berbuat baik yang kira-kira over, kira-kira begitu. Ya, over. Padahal ujungnya itu ingin ngejerumusin kita. Apa? Nanti ujung-ujungnya kita nggak pernah lagi baca surat itu. Ya. Orang misalkan lagi semangat datang dalam bisikan hati kita. Ya, udah kalau gitu sholat tahajud 20 rakaat, besoknya nggak sholat lagi. Ya, itu maksud tujuan setan tuh begitu. Ya. Yang baik itu kan begini, Bapak Ibu.
Kita sholat tahajud 2 rakaat, betul ya? Sholat tahajud 2 rakaat, besok 2 rakaat, santai saja. Ya, kebaikan itu santai, karena di situ juga banyak kerikil-kerikil yang akan kita temui. Ya, bukan hanya sekedar males, bukan hanya sekedar aduh berat Ustaz kita bangun malam ini. Ya, harus nyalain alarm. Saya juga kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak. Iya, itu iya. Memang itu godaan setan, ngantuk. Ya, sehingga bangun berat, iya betul. Tetapi ya, ketika udah lolos dari godaan satu, setan akan menggoda kita lagi. Apa? Membisiki hati kita. Udah, mumpung bangun, sholat 10 rakaat sekalian, biar supaya pahala banyakkan. Sholatlah kita 10 rakaat. Besoknya nggak sholat lagi itu. Betul nggak Pak? Nah, itulah tujuan setan. Setan itu begitu. Ya. Padahal sholat tahajud, sholat malam di rumah apa di masjid? Di rumah. Hilang dari riya, hilang dari pamer, tapi setan masih menggoda kita, masih mengganggu kita. Coba bayangkan itu. Ya. Itu kisah Abu Hurairah itu terdapat dalam hadis sahih. Ya, terdapat di dalam kitab Imam Abi Dawud, Sahih Abi Dawud. Ketika Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah. Ya, maka kata Rasulullah jangan. Akhirnya Abu Hurairah tidak melakukan itu. Ya, sekarang orang-orang sekarang dikit-dikit ada mimpi langsung dilakuin. Dikit-dikit begini Pak Ustaz, saya mimpi nih ada orang putih besar, hati-hati. Ya, itu tipu daya setan. Ya, ada orang putih besar, dia mau ngomong sama saya. Kan banyak tuh yang begini zaman sekarang itu. Iya, di mimpi itu orang yang bercahaya datang ke saya dibilangin, diwasiatin, kamu kalau habis sholat bacalah kulhu sebanyak 40 kali. Itu tuh setan itu tuh. Ya, itu tuh setan. Ya, kalau emang mau baca kulhu sekali aja, rutin. Ya, habis sholat sekali. Nanti kira-kira udah bisa istiqomah, nggak bakal bisa ninggalin, baru naik 2, gitu Pak. Ya, itulah cara menempuh jalan kepada Allah tuh nggak langsung instan begitu. Ya, pelan-pelan. Maka kata Nabi, ya, ahabbul a'mal ilallah au adwamuha wa in qol. Sebaik-baiknya amal yang Allah cintai adalah istiqomah, continue, berkelanjutan meskipun hanya sedikit. Ya. Banyak tapi cuman hanya ngelakuin sekali, itu bukan amal yang dicintai sama Allah. Ya, maka itulah Bapak Ibu ya, kita harus hati-hati, godaan-godaan itu banyak. Jangan disangka ketika kita sudah di jalan kebaikan, setan sudah pensiun, ya udah, berarti tugas setan sudah selesai. Enggak. Ya, la aghwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Kata setan apa dalam Al-Quran? Ya Allah, fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah. Setan itu bersumpah pakai nama Allah, Pak. Ya, kalau bahasa kita demi Allah. Ya, aku akan menggoda, menjerumuskan seluruh manusia illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu di atas ikhlas. Ya. Kalau mukhlisin itu ikhlas, mukhlasin. Ya. Itu benar-benar, kecuali itu aku nggak bisa. Ya, setan itu. Jadi terus dia itu menggoda kita. Maka kenapa kita belajar ini? Untuk mengcover nih, satu-satunya senjata kita yang kita punya adalah hati. Ya, ini senjata manusia. Ya, yang harus dijadikan pemimpin dalam diri kita, yang harus kita panut dan kita nurut patuh kepada hati ini. Ya, maka ini menjadi satu-satunya senjata. Tapi kalau hati ini kotor, berkarat, nah ini yang bahaya. Nah, maka kita diberikan Allah alat. Ya, alat kita itu adalah hati. Ya, untuk menepis daripada bisikan dan godaan-godaan setan itu. Ya, ingat ya bahwa setan tidak pernah ya putus asa. Ya, menggoda manusia, kita pun jangan putus asa untuk melawan itu. Ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Alus ya, mainnya itu alus.
Bahkan Bapak Ibu, ada satu kisah Imam Asy-Syaikh ya Ma'ruf Al-Karhi, ya, beliau seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala pada abad keempat itu. Beliau itu ahli sujud, ya, beliau itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu diujinya Bapak Ibu, ya, Allah izinkan setan menurunkan bidadari dari surga. Ya, Allah izinkan itu. Jadi beliau lagi mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, turun, ya, turun ini. Bidadari ini turun nih, digoda. Itu orang udah sedekat begitu dengan Allah masih diuji, ya, masih diuji. Diujinya apa? Dengan bidadari turun. Ya. Allah izinkan. Buat apa Ustadz itu? Allah ingin uji ini Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ingin bidadari apa ingin Allah? Ya. Pengen makhluknya Allah apa ingin Allah? Ya, kalau kita menjangankan bidadari turun, janda aja kita kegoda. Ya. Baru aja perempuan lahir lupa sama istri, betul nggak Pak? Iya. Enggak katanya. Ya, udahlah, jujur aja lah, nggak usah bohong kita nih sama diri kita nih. Ya. Ini wali Allah ini diuji sama bidadari. Kita makan pengen bidadari Pak ya. Ya Allah pengen surga, ya Allah enak di surga ada bidadari. Itu mah Pak, Bu, ya, kalau kata kelas orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, itu mah bagus tapi rendah. Ya, karena masih pengen makhluk Allah, bukan pengen Allah semata-mata karena Allah. Tuh, berat makanya kalau semata-mata karena Allah tuh. Makanya kalau kita di dalam ilmu tasawuf tuh ada istilah begini nih. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhan, wahai ilahi Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau tujuanku. Ya. Kalau hanya engkau tujuanku, ya, kenapa kita masih mau selain Allah? Ya. Kenapa kita masih mau ganjaran? Kenapa kita masih mau surga? Itu mah buat orang-orang yang imannya di bawah. Ya. Begitu kata para kekasih Allah. Ya. Oh, jauh kita jauh. Makanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu ujian terakhirnya Allah turunkan bidadari. Nyata. Tapi kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, aku bukan mau itu ya Allah. Aku mau hanya engkau. Ya. Cinta sudah kepada Allah. Di hatinya nggak ada yang lain kecuali Allah. Ya. Kalau kita mau udah alhamdulillah bidadari nyampe Ustaz, ya, datang ke saya Ustaz bidadari berarti saya calon penghuni surga. Iya betul. Iya betul, alhamdulillah. Ya, ibu bapak mau tahukah kita, ketika kita di alam surga itu bukan bidadari atau bidadara yang paling nikmat. Yang paling nikmat itu nanti buat penghuni surga adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan, dibuka singkat, ya, kita melihat siapa pencipta kita, ya, itu yang paling nikmat, itu lebih daripada apapun, ya, maka itu yang puncak kenikmatan dari segala kenikmatan, ya, para hadirin jamaah. Waqad qala Rasulullah alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, saya habiskan dulu, al-qulub arba'atun, hati itu terbagi jadi 4 kata Nabi. Ya, qalbun ajradu fihi sirajun yazhu. Yang pertama adalah, ya, hati yang terang benderang, lampu seperti lampu. Ajradun fihi siraj. Ya, dia terang benderang lampu ini, bersinar. Fadzaka qalbul mu'min, itulah hatinya orang mukmin. Ya. Wa qalbun aswadun mankusun. Yang kedua adalah hati yang hitam, ya, hitam kusam, ya, tidak bercahaya. Fadzaka qalbun kafir, maka itulah hatinya kafir. Hatinya orang kafir itu adalah hitam kusam gelap. Ya, wa qalbun aglaf marbutun ala ghilafihi, fadzaka qalbun munafik. Dan yang ketiga ada hati yang tertutup, terikat, ala ghilafihi, fadzaka qalbun munafik, itulah hatinya orang munafik. Kenapa tertutup terikat? Karena dia masih terikat selain Allah. Orang mukmin itu hatinya itu selalu Allah.
Ya, maksudnya apa? Di dalam hatinya tidak ada yang terikat bagi dia. Harta itu nggak ada terikat. Ya, jabatan, ya, nama baik tidak ada tuh Pak. Begitu gitu. Orang mukmin itu. Jadi luwes gitu. Kita nih hati kita masih terikat. Kadang ngomong takut sama Allah, ngomong iya saya takut sama Allah. Tapi masih aja korupsi. Ya, tapi masih aja kita nih maksiat sama Allah. Ya, itu artinya terikat kita. Ya, hati kita masih menduakan Allah. Ya, padahal konsekuensinya la ilaha, tiada Tuhan kecuali, tiada yang kita cintai kecuali, tiada yang ada dalam hati kita kecuali. Nah, kalau begitu jangan sesekali kita masukkan apapun dalam hati kita. Ya, maka kan ada istilah begini. Jangan takut sendalmu hilang di masjid. Yang kamu harus takuti adalah sendalmu tidak pernah ada di masjid. Betul nggak Pak? Ya, sendal hilang jangan takut. Yang kita takutin itu, yang kita khawatirin sendal kita nggak pernah ada di masjid. Iya, berarti kan nggak pernah ke masjid itu orang. Iya. Wong kok ke masjid takut sendal hilang. Waduh, nanti kalau ke masjid sendal hilang nggak? Mendingan sendal hilang di masjid daripada sendal hilang karena kita nggak pernah ke masjid. Iya, sendal nggak ada. Ya, jadi yang kayak begitu-gitu jangan dijadiin di dalam hati kita, jangan dimasukkan ke dalam hati kita, sehingga antara ucapan dengan perilaku dengan perbuatan itu beda. Ya, beda. Ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada patut yang kita sembah kecuali Allah. Tapi kok kadang-kadang datang ke dukun, datang ke orang pinter. Ya. Tiada yang patut kita cintai kecuali Allah. Tapi kok cinta sama hartanya nemen banget itu. Ya, sampai pelit aja. Ya. Apa yang Allah berikan sama kita tuh kayaknya ngasih ke orang tuh berat. Begitu. Ya. Padahal harta mah itu bagian daripada fadl, kemurahan, anugerah dari Allah. Ya, maka Nabi Sulaiman itu ketika mendapatkan kerajaan dan harta yang begitu luar biasa, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah dari Allah. Kita manusia ikhtiar, kadang ada yang diberi sama Allah, kadang ada yang tidak diberi. Saya sering ngasih contoh. Kalau memang orang kaya itu adalah orang yang paling kerja keras, maka tukang becak seharusnya yang paling kaya. Karena dia kerja dari pagi sampai malam, Pak. Ya. Tapi nyatanya bukan begitu. Karena namanya kekayaan itu anugerah dari Allah. Kalau memang orang yang paling kaya, ya, orang yang patut ya mendapatkan rumah yang mewah, yang megah, maka seharusnya tukang bangunan yang pantas itu. Tapi nyatanya tukang bangunan rumahnya reot. Betul nggak Pak? Iya. Kalau memang orang yang paling sehat itu adalah dokter, ya, yang bisa nyembuhin orang lain, tapi nyatanya banyak dokter yang tuli, yang budek, banyak dokter yang sakit, ya nggak juga tuh. Makanya kita manusia jangan terlalu ibaratnya ambisi-ambisi banget. Kenapa? Karena semua sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ternyata berhasil jadi sukses, jadi orang yang kaya raya, itu hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang sebenarnya lebih pantas untuk jadi orang kaya, jadi orang tajir yang lebih kerja keras. Tuh orang tukang gali saluran, Pak. Kan itu kerja keras itu banting tulang itu. Ya. Tapi apa iya jadi orang kaya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya, ya artinya apa? Kita jangan pernah pautkan hati kita dengan selain Allah. Jadi apa yang di luar daripada Allah Subhanahu wa taala lepaskan. Kalau mau belajar ilmu tasawuf, lepaskan satu persatu belenggu itu. Jangan sampai jadi kayak orang munafik. Ya, lepasin satu-satu itu. Ya, jangan terlalu cinta, jangan terlalu sayang kepada siapapun kecuali hanya Allah.
Fadzalika qalbun munafik wa qalbun musaffahun, ya fihi imanun wa nifaq. Yang keempat adalah hati yang bersih, yang terkadang ada iman, terkadang ada nifaq. Ya, fa mithalul imani fihi mathalul baqlatu yamudduha al-ma'at thayyib. Pertama, ya, hati yang pertama tadi orang mukmin yang ada imannya. Nah, orang mukmin itu ada imannya. Ya, kalau ada iman, percaya bahwa takdir baik buruk itu dari Allah, percaya bahwa yang ngejalanin lakon orang berbuat jahat sama kita itu Allah, percaya. Itu orang mukmin tuh. Di balik itu semua pasti ada gerakan dari Allah. Ya, pasti ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Nah, itu orang mukmin yang hatinya tadi bersinar cahaya, berterang benderang, kata Nabi, seperti baklah, ya. Bakolah boleh, baklah boleh. Apa itu? Tanaman yang tumbuh dengan air yang baik. Tanaman itu akan tumbuh tuh. Kalau tanamannya, tanahnya bagus, maka akan tumbuh dengan air yang baik. Wa mithalun nifaq, dan adapun perumpamaan hati orang yang nifaq, kamathalil qarhatu yamudduhal alqaih was-sadiq. Itu orang munafik, kata Nabi, seperti nanah yang ada darahnya. Ya, jadi sesuatu kelihatannya kayak bersih, maksudnya nanah itu, tapi di dalamnya ternyata ada darah penuh dengan nanah yang berbau, ya, yang penuh dengan kotoran. Ya, kelihatannya kayak bersih dari luar. Ya, kalau nanah belum dipecahin tuh kan, bisul itu kayak dari luar tuh bersih gitu. Ya, tapi ketika dipecahin ternyata dalamnya itu busuk. Ya, itu adalah hatinya orang munafik. Fa ayyul madataini ghalabat, maka di antara dua bentuk, ya, yang mana lebih menguasai alaihi atasnya, hakamalahu biha, dialah yang akan mendominasi di dalam hatimu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, zahabat bihi, maka antara nanah tadi atau tanaman yang tumbuh dengan subur tadi itu, dua instrumen ini, maka di mana dua-duanya yang paling mendominasi, itulah yang akan memenangkan dalam hati. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum taifun, jikalau mereka digoda oleh senjata-senjata minasyaitan, dari syaitan, tazakkaru, maka mereka mengingat Allah, fa idahum mubsirun, pada saat itulah mereka mata hatinya terbuka. Akhbaru anna ibsarul qalbi, kita dikabarkan, diinfokan bahwasanya terbukanya kalbu kita, hati kita, wajalauhu, dan juga untuk mengobati daripada karatnya, yahsulu bizikri, itu bisa didapat dengan kita mengingat kepada Allah. Wa annahu, bahwasanya yatamakkanu minaz-zikri, dimungkinkan berzikir itu dengan takwa, bitakwa, dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Fattaqwa babu zikr, maka ketakwaan itu adalah pintu daripada mengingat Allah. Wa zikru, sedangkan zikir itu babul kasfi, adalah pintu daripada penyingkapan. Wal kasfu miftahul fauzil akbar, dan penyingkapan hati kita, tersingkap tabir-tabir yang ada dalam diri kita itu, miftahul fauzil akbar, menjadi kunci daripada kemenangan atau kesuksesan yang begitu besar. Nah, jadi banyak-banyak zikir, ya, terutama kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu, ada satu faedah ini sebelum saya tutup, satu faedah. Ini hadis, sebuah hadis, ya, di dalam kitab karangan Syekh Hasim Asy'ari, ya, pendiri NU, yang disebut dengan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada disebut dengan ataqoh. Ya, ataqoh itu adalah pembebasan diri, ya, penebus diri kita, biar diri kita ini tidak masuk neraka, tidak dilalap dengan api neraka, harus ditebus. Ya, dari mana kok bisa bahasa nebus-nebus begitu?
Ini berdasarkan hadis Nabi. Ya, ketika itu Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat lain kepada Ali bin Abi Thalib, tebuslah dirimu dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ya, berapa banyak? 70.000 kali. Ya, dicicil Pak, dicicil Pak. Ya, pernah Bapak baca la ilaha illallah 70.000 kali? Cicil Pak. Ya, habis sholat nih 100. Nanti habis sholat lagi 100 sampai 70.000 kali. Karena kata Nabi, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha sampai 70.000 kali, maka dirinya bariah, dipastikan selamat dari neraka. Karena dia sudah menebus dirinya, namanya ataqoh. Ataqoh itu penebusan diri. Itu disebut dengan ataqoh sugro. Ya, sugro itu ataqoh sugro, ataqoh yang kecil. Ya, ada ataqoh kubro. Ataqoh kubro ini bukan dari hadis tapi dari athar, ya, dari para sahabat yang mengatakan bahwa kalau kita mau menebus diri kita, ini dijamin Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca ini, maka diri kita tidak akan terkena api neraka. Ya. Meskipun hanya cuman melewat sedikit doang, enggak. Ya. Gimana tuh at-taqwa kubro? At-taqwa kubro dibaca qul huwallahu ahad sebanyak 100.000 kali. Ya, pernah cicil. Ya, makanya yang sugro dulu, yang sugro 70.000 kali, yang sugro. Ya, yang sugro 70.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, ya, itu buat diri kita, bukan buat orang, buat diri kita. Nih, diri kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, banyak keburukan, maksiat yang kita lakuin. Ya, pengen masuk surga. Sebelum masuk surga kan harus selamat dulu dari neraka, betul nggak? Ya gimana kalau mau masuk surga kalau masuk neraka? Ya. Maka untuk menebus diri kita biar nggak dilalap sama api neraka, itulah ya, Nabi yang bicara, bukan saya. Ya, 70.000 ya, kalimat la ilaha illallah. Wa in sabura wa in kabura ya Rasulullah, wa in sabur. Meskipun dia melakukan dosa besar, meskipun dia melakukan dosa kecil. Maksudnya bagaimana? Itu dalam hadis itu. Ya. Artinya bukan berarti orang disuruh maksiat terus dia baca itu buat nebus, bukan. Artinya orang itu dulu pernah melakukan maksiat atau dosa besar sekalipun, pasti kata Nabi orang itu akan selamat dari neraka. Jasadnya tidak akan pernah terkena api neraka sama sekali karena dia sudah menebus diri dia. Ya, meskipun kita melakukan dosa besar. Bukan dengan tobat Ustaz. Iya, tobat perlu, butuh kita tobat. Tapi ada satu lagi, kiat kita adalah sesuai dengan hadis Nabi, yaitu adalah at-taqwa. Nah, kita kalau pengen selamat, kita pengen tidak jasad ini terkena api neraka, maka tebuslah diri kita kepada Allah. Ya, tebusnya dengan apa? Membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, ini terakhir dari saya. Nah, jadi itulah qalbul mukmin. Nah, kalau orang udah banyak baca la ilaha illallah berarti dia banyak zikir. Kalau dia banyak zikir, insya Allah karat-karat di hatinya sudah mulai terkikis, sudah mulai bersih, hilang karat-karatnya itu. Ya, Ibu cobain deh, Bapak cobakan. Ini nggak bisa dikata-kata, ya, tidak bisa pakai teori. Ya, jadi yang bisa merasakan hanyalah yang mengamalkan. Bapak Ibu coba rasakan sendiri. Ya, ibarat kalau kita makan, ya, makan makanan yang enak itu ditanya, makan Padang di sana enak, paling banter kita bisa ngomong enak. Tapi rasa yang sesungguhnya nggak bisa kita rasakan kecuali kita makan di situ. Nah, membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali tidak akan bisa kita rasakan kecuali kita yang menjalaninya. Ya, coba, ya, dicoba. Ya, mudah-mudahan Allah masih berikan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan at-taqwa sugro, baca kalimat tauhid 70.000 kali, minimal seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Ini seumur hidup cuma sekali aja. Ya, kesononya nggak usah baca lagi Ustaz. Kalau kesananya itu mah zikir kita mahdoh,
zikir karena kita mengharap kepada Allah, tapi ini khusus zikir at-taqwa. Nanti kalau udah selesai tetap baca, ya. Kalau udah selesai baca. Dan rata-rata yang udah selesai at-taqwa itu pasti kesananya nggak akan bisa ninggalin zikir. Rata-rata. Ya, rata-rata bukan malah ninggalin, malah akan terus menerus. Ya, itu saya waktu itu ngelakuin begitu, dicicil hampir seminggu. Ya, seminggu. Ya, kalau habis sehari 1000, ya kan, misalkan ini paling gampangnya, sehari 1000, berarti 7 hari 7000. Berarti kan kita butuh 70.000. 70.000 berarti berapa hari tuh? 2 bulan lah, ya 2 bulan lah. Waktu itu guru saya, waktu saya diijazahkan, kata guru saya, ya paling banter seminggu lah, ya dikejar, habis sholat baca, ini baca, jadi sehari itu bisa lebih 5.000 tuh, sehari bisa kurang lebih 5.000 sampai 10.000, ya 10.000. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka, mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila fi suratul Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa liqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.